Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita memasuki materi lanjutan dari teks prosedur untuk kelas 11. Target dari kompetensi dasar teks prosedur kali ini adalah kita bisa menjelaskan satu konsep atau menjelaskan tahapan-tahapan mengerjakan sesuatu kepada orang lain. Nah, biasanya ini akan kita aplikasikan menjadi membuat video tutorial, apalagi ini kita memasuki masa puncak dari pandemi COVID-19, maka tentu ya rekan-rekan sekalian, pertemuan secara online atau pertemuan secara daring ini mewajibkan kita atau setidak-tidaknya memaksa kita untuk membuat media pembelajaran secara daring atau dengan bantuan video. Nah, apa sih yang harus dilakukan ketika kita ingin membuat satu buah teks prosedur? Pertama, pastikan kita betul-betul memahami apa alat dan bahan. Nah, ini yang paling penting. Alat dan bahan. Misal kita ingin membuat nasi goreng, maka kita analisis dulu ini alat dan bahannya apa saja ya. Alat dan bahan untuk membuat nasi goreng: 1. Nasi. Nah, dikasih keterangan misalnya nasi itu tidak boleh terlalu lembut atau nasi itu tidak boleh terlalu basah. Yang kedua, selain nasi ada telur. Lalu ada seledri, ada daun bawang, ada bakso, ada jagung sedikit, ada garam, ada sedikit gula, ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, atau mungkin kencur, ya, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang sifatnya bumbu diaduk-aduk dan bukan diaduk-aduk ya, lebih tepatnya digiling atau ditumbuk. Ya, yang sifatnya bumbu itu ditumbuk, lalu selanjutnya yang nasi atau minyak dulu ya, minyak kita tuang dulu, lalu bumbunya kita tukang, setelah itu diaduk-aduk dengan nasi. Itu contoh cara membuat nasi goreng. Nah, tapi yang pertama tentu kita perlu mengetahui alat dan bahan, apapun itu. Misalnya lagi kita ingin memberitahu seseorang bagaimana cara untuk membuat sebuah rumah. Nggak usah yang rumah manusia ya, jangan rumah manusia. Tapi misalnya kita ingin memberitahu orang lain mengenai cara membuat rumah kelinci misalnya. Apa yang kita butuhkan? Misalnya 4 buah kandang besar yang kemudian nanti akan kita sambung-sambungkan menjadi sebuah kandang besar yang mengandung lorong-lorong atau yang ada lorong-lorongnya. Nah, dari sini kemudian apalagi yang dibutuhkan? Misalnya alas tidur. Alas tidur kelinci terbuat dari apa? Misalnya terbuat dari serbuk kayu. Dan misalnya kita perlu berapa botol minum dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian dimaksud dengan alat dan bahan dari teks prosedur. Yang kedua, selain alat dan bahan, juga ada yang namanya langkah-langkah pengerjaan. Langkah pengerjaan kita bagi menjadi 2. 1, langkah persiapan. Yang kedua, langkah penyelesaian. Langkah persiapan itu misal kalau kita ingin membuat nasi goreng, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Misal nasinya diapakan dulu. Misalnya nasinya dibiarkan dulu sampai dingin. Yang kedua, bumbu dapurnya diapakan dulu. Oh, ternyata bumbu dapurnya digiling terlebih dahulu. Telur kita apakan dulu. Oh, ternyata telurnya misalnya ada yang suka kalau telurnya itu didadar terlebih dahulu dan kemudian dadarannya itu dipotong-potong seperti mie. Atau lagi misalnya potong-potong dulu sayurannya. Itu langkah persiapan. Atau kalau kita ingin menciptakan semangkuk bakso, tentu kita siapkan dulu bumbu-bumbunya. Kita masukkan dulu bakso dan sayuran ke dalam air mendidih. Setelah itu kita tunggu beberapa lama, ya. Itu langkah persiapan. Artinya langkah persiapan itu langkah awal sebelum bahan-bahan tadi bisa kita campurkan, atau sebelum bahan-bahan tadi bisa kita rakit, atau sebelum bahan-bahan tadi kemudian bisa kita ubah menjadi satu produk ya yang kita inginkan, atau satu barang yang kita inginkan. Itu langkah persiapan. Nah, sekarang kalau langkah pengerjaan atau langkah penyelesaian bagaimana? Ketika misalnya kita membuat nasi goreng, ya, tadi langkah persiapannya bumbunya sudah ditumbuk, telurnya sudah disiapkan, nasinya juga sudah dingin, lalu sayur-sayurannya sudah dipotong-potong, sudah diiris-iris semua. Barulah kemudian langkah pengerjaan. Panaskan api. Nah, ketika memasak selalu dimulai dari panaskan api. Selama menunggu minyak di wajan itu panas, lalu kita siapkan dulu bumbu yang ada di penggilingan atau bumbu yang ada di batu penggilingan ya, cobek, kalau bahasa Indonesia cobek. Nah, kemudian si bumbu itu kita aduk-aduk di wajan yang panas. Ketika keluar bau harum, kita masukkan nasi. Kita aduk beberapa lama sampai bumbunya merata, ya. Kemudian teman-teman sekalian masukkan telur agar telurnya matang. Diaduk-aduk sampai telurnya tidak lagi terlihat cair. Lalu kemudian barulah dimasukkan sayur mayur dan kecap.
Kecap dimasukkan terakhir agar nasi tidak gosong. Nah, itulah yang dinamakan sebagai langkah pengerjaan. Nah, yang terakhir, pada bagian ketiga ada yang dinamakan sebagai tips. Tips ini menjadi penting karena apa? Tentu ketika seseorang mencoba, dia akan menemukan hal-hal yang kok tidak sesuai ya dengan langkah-langkah pengerjaan. Contoh, ketika membuat nasi goreng, ternyata ketika kita masukkan bumbu, ternyata bumbu itu cepat menjadi gosong. Tipsnya, gunakan api kecil terlebih dahulu. Atau tipsnya lagi, jangan pernah tidak mengaduk bumbunya, jadi bumbunya harus selalu diaduk. Atau tipsnya yang lain lagi, misalnya jangan gunakan gula dalam bumbu, karena gula menyebabkan bumbunya itu cepat gosong. Misal seperti itu. Dan misalnya lagi tipsnya, jangan gunakan beras IR, tapi gunakan beras yang perak. Nah, beras perak itu bagaimana? Beras perak itu nasinya tidak menyatu nanti ketika sudah jadi. Nasinya itu terpisah-pisah dan rasanya juga tidak berat, gitu ya. Tidak pulen, tidak empuk dia. Terus lagi misalnya tipsnya, jangan memasak lebih dari 3 menit. Karena apa? Lebih dari 3 menit bumbunya akan gosong. Contohnya lagi adalah tipsnya, gunakan sayur mayur yang rasanya kurang kuat. Seperti misalnya wortel, jagung, atau daun bawang, atau sawi, dan lain sebagainya. Artinya jangan gunakan sayur mayur yang rasanya nanti akan mempengaruhi rasa dari nasi goreng kita. Itu contoh. Dan contohnya lagi tipsnya adalah gunakan misalnya telur ayam biasa saja. Jangan gunakan telur ayam kampung, atau jangan juga gunakan telur bebek. Atau contohnya lagi, setelah kita sudah mencampurkan telur dan sudah mencampurkan bakso, jangan mencampurkan jenis daging yang lain. Karena apa? Itu nanti akan membuat nasi goreng kita terasa muak gitu ya, terasa membosankan ketika dimakan, terasa membuat nasi goreng kita itu cepat mengenyangkan. Ya, tipsnya lagi misalnya, sajikan nasi goreng kita itu bersama jus buah yang asam. Karena nasi goreng itu biasanya akan meninggalkan bekas lemak di mulut, dan jus buah itu nanti akan menghilangkan bekas lemak itu. Nah, ini contoh-contoh atau ini tips ketika kita membuat nasi goreng. Jadi langkah pertama kita harus membuat alat dan bahan. Langkah kedua ya, kita harus membuat langkah persiapan. Langkah yang ketiga, kita harus membuat langkah pengerjaan. Langkah yang keempat, kita membuat tips. Nah, rekan-rekan sekalian, biasanya teks semacam ini kita temukan di website atau di laman seperti Cookpad ya, atau kalau tidak Cookpad di akun-akun masak biasanya. Dan selain di akun-akun memasak ya, belakangan ini misalnya kita tahu ada Dr. Zaidul Akbar, yang Dr. Zaidul Akbar ini beliau membuat jurus sehat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Instagram beliau itu banyak sekali bertebaran resep-resep, yang mana resep-resep ini juga diterangkan apa alat dan bahannya. Terus yang kedua, diterangkan juga bagaimana cara membuatnya dan bagaimana cara meminumnya, sehingga tubuh kita nanti akan sehat dengan apa yang ada dari alam, bukan apa yang ada dari obat-obatan. Nah, rekan-rekan sekalian, tampaknya kita sudah mulai mengerti teks prosedur itu apa ya. Kira-kira teks prosedur itu adalah proses memberitahu orang lain cara mengerjakan sesuatu atau cara menciptakan sesuatu. Rekan-rekan sekalian, setelah ini tentu kita bisa membuat teks prosedur ya. Biasa ya rekan-rekan sekalian, kita akan membuat misalnya ya menu makanan atau kerajinan tangan atau tutorial membuat video dan lain-lain sebagainya. Ada jutaan jenis tutorial di dunia ini yang bisa kita buat, dan durasinya tidak usah panjang-panjang, misalnya 1-3 menit, karena berhubungan dengan alat yang kita gunakan untuk mempublikasikan tutorial yang kita buat. Misalnya kita membuat tutorial untuk menyunting sebuah video. Ketika kita membuat tutorial untuk menyunting sebuah video, tentu kita harus menunjukkan nih alatnya apa, misalnya Adobe Photoshop dan lain sebagainya, atau Adobe kalau membuat video ya, misalnya Filmora ya. Nah, kita misalnya tampilkan layar dan lain sebagainya, atau misalnya lagi kita tampilkan atau kita buat nanti video tutorial cara membuat nasi goreng misalnya. Di Instagram banyak sekali tutorial yang menarik-menarik gitu ya, artinya orang hanya sampai yang terpenting tahu bahannya apa gitu ya, yang kemudian prosesnya disingkat selama 3 menit. Boleh juga kalau rekan-rekan sekalian nanti membuat seperti Siska Suitomo ya, dengan omongan yang khasnya itu ya, mudah bukan ibu-ibu gitu ya. Karena apa? Siska Suitomo betul-betul selama 15 menit memperagakan bagaimana cara mengolah berbagai jenis makanan, termasuk dari cara memotongnya, cara memasaknya, berapa lama menunggunya, dan lain-lain sebagainya.
Itu semua disajikan dalam waktu yang relatif sesuai dengan waktu asli pengerjaan makanan tersebut gitu ya, sehingga penontonnya tidak merasa ada proses yang dilongkap atau ada proses yang diloncati begitu saja oleh Bu Siska Suitomo. Kalau teman-teman penasaran apa itu atau siapa itu Bu Siska Suitomo, silakan saja dicari di YouTube gitu ya, Dapur Aroma namanya. Beliau itu membuat channel masak memasak. Nah, rekan-rekan sekalian, tugas kita saat ini adalah membuat video tutorial semacam itu. Contoh-contohnya bisa kita lihat di Instagram, tapi di pelajaran saya ini saya tidak mewajibkan satu jenis video tutorial. Ya, apa saja. Kita membuat menu kesukaan kita membuat apa misalnya ya, kita membuat atau merakit ya alat elektronik yang kita suka, atau misalnya kita mempertunjukkan bagaimana cara menyunting video, bagaimana cara menyunting foto, bagaimana cara membuat poster dari Canva, atau bagaimana cara misalnya ya, bagaimana cara membuat atau merapikan rumah, atau cara menyusun rumah. Sekarang itu sedang tren atau sedang ramai orang yang memberikan peragaan bagaimana cara menata dan merapikan rumah ya, dengan biaya yang murah atau dengan luas rumah yang sempit ya, luas rumah yang tidak seberapa. Ternyata mereka mampu menyajikan tata ruang yang menakjubkan. Misal ternyata mereka bermain di cahaya, artinya rumahnya sempit akan tetapi dengan permainan cahaya rumahnya menjadi terlihat luas. Atau mereka bermain dengan bentuk-bentuk, atau mereka juga bermain dengan warna ya. Mereka tidak ragu-ragu memasang kertas dinding, mereka tidak ragu-ragu mengecat kamarnya atau mengecat rumahnya menjadi warna yang mereka sukai. Atau kemudian mereka memilih barang-barang nih, seperti belakang saya ini perpustakaan. Jadi barang-barangnya tentu saja adalah barang-barang yang temanya buku. Nah, bagaimana cara merapikan rumah? Satu, pilih barang yang satu tema. Yang kedua, pilih barang yang warnanya tidak jauh berbeda. Terus yang ketiga, ya jangan pernah masukkan barang yang bentuk-bentuknya itu susah disusun, atau bentuk-bentuknya itu tidak pas, tidak fit ke dalam ruangan yang kita punya, sehingga ruangan itu terkesan berantakan. Nah, itu banyak sekali ya orang-orang di media sosial memperagakan cara membangun atau cara merapikan ruangan, lalu kemudian ruangan yang sekecil apapun akan tampak estetik. Ya, kalau teman-teman perhatikan sekarang di kafe-kafe itu tidak lagi menggunakan satu lampu yang besar, akan tetapi mereka menggunakan lampu yang kecil-kecil tapi banyak. Selain menambah terang, ternyata itu menimbulkan kesan syahdu atau juga menimbulkan kesan instagramable. Apa ya bahasa Indonesianya instagramable? Mungkin bisa diinstagramkan ya. Itulah bahasa instagramable dalam bahasa Inggris ya. Nah, silakan teman-teman sekalian peragakan ya, bagaimana cara menyetrika, bagaimana cara melipat baju ya, bagaimana cara memandikan ikan ya, atau misalnya bagaimana cara P3K, penyelamatan di jalan dan lain-lain sebagainya ya. Kira-kira itu ya rekan-rekan sekalian, mari kita berdiskusi di ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.